Garry's Mod gak bakal ada kalau nggak ada modder ini. Mari kita bahas dulu apa itu Garry's Mod. Garry's Mod atau bisa disingkat sebagai Gmod, pertama kali dirilis pada 26 November 2006 dan merupakan game fisika non-linear atau seperti yang disebut sebagian orang, game sandbox. Dibuat dengan source engine yang sama dengan game Left 4 Dead, Half-Life, dan Counter-Strike Source. Game ini tidak mempunyai misi atau tujuan khusus apapun. Sebagai pemain, kita bisa bebas melakukan apa saja di dalam permainan. Game ini juga memang dibuat khusus untuk para modder, di mana selain bisa bereksperimen, kita juga bisa memodif aset game dan membuat sesuatu yang lebih besar, entah itu model, script, dan lain-lain. Gary Newman atau selaku pengembang dari game ini awalnya juga adalah seorang modder loh. Di awal 2000-an, Gary Newman hanyalah seorang pemuda asal Inggris yang suka coding dan bermain game. Saat itu ia sangat tertarik dengan satu game. Game itu tidak lain adalah Half-Life. Gary ingin ia bisa menata dunia game dan bereksperimen dengan fisika di game itu dengan bebas. Tak lama, ia membuat beberapa mod seperti bisa mengespawn NPC dengan sangat mudah, bisa menempelkan benda, dan membuat senjata toolgun yang bisa memodifikasi benda, lingkungan, dan lain-lain. Tak lama, Gary mempublikasikan mod ini ke suatu forum. Tak diduga-duga, Gary Mod berhasil mendapatkan banyak apresiasi dari komunitas Half-Life, dan Gary menjadi modder paling disukai kala itu. Tapi di lain sisi, Garry's Mod juga memiliki pesaing, yaitu GB Mod. GB Mod juga adalah suatu mod untuk game Half-Life, tetapi lebih ke era eksperimen fisika saja, tidak seperti Garry's Mod yang bisa bereksperimen dengan luas. GB Mod hanya mendapatkan fitur seperti physics gun dan memperbaiki masalah sistem teknis saja. Sang modder dari GB Mod ini juga jarang memberi pembaruan terhadap modnya saat dari awal perilisan, dan mungkin karena itu juga lah akhirnya banyak pengikutnya yang mulai menghilang. Tak lama, modder dari GB Mod atau disebut sebagai Joblox menyindir Gary tentang modnya yang tidak serius dan hanya penuh dengan candaan. Tapi Gary tak mempedulikan itu. Gary hanya mendengarkan saran dari komunitasnya dan menambahkan mod-mod baru. Sampai pada suatu saat, Valve selaku pengembang dari game Half-Life itu sendiri menelpon Gary dan menawarkan modnya agar bisa dijual di pasar Steam. Akhirnya, Garry's Mod pun resmi rilis menjadi sebuah game. Didukung penuh oleh Valve, terjual hingga jutaan kopi, dan Gary menjadi salah satu modder yang paling sukses sejak saat itu.